Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan RMK chapter 20 yang berjudul Akuntansi untuk Pensiun dan Manfaat Pasca Pensiun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Anantara Radian dengan NPM akhir 184. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan dasar-dasar akuntansi rencana pensiun. Program pensiun adalah suatu pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada pensiunan atas jasa yang telah mereka berikan selama masa kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja menanggung biaya dan memberikan kontribusi kepada dana pensiun. Dana pensiun atau program pensiun adalah entitas yang menerima kontribusi dari pemberi kerja, mengelola aset pensiun, dan memberikan pembayaran manfaat kepada pensiunan karyawan atau penerima pensiun. Dalam ilustrasi di bawah ini menunjukkan 3 entitas yang terlibat dalam program pensiun dan menunjukkan aliran kas di antara ketiganya. Rencana pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran kepada lembaga pendanaan. Badan tersebut akan mengumpulkan aset dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerima saat manfaat jatuh tempo. Selanjutnya adalah rencana iuran pasti atau Defined Contribution Plan. Dalam rencana kontribusi yang ditentukan, pemberi kerja setuju untuk memberikan kontribusi ke dana pensiun sejumlah tertentu setiap periode berdasarkan rumus. Rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, lama masa kerja pegawai, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Rencana tersebut hanya mendefinisikan kontribusi pemberi kerja. Tidak ada janji mengenai manfaat utama yang dibayarkan kepada karyawan. Besarnya manfaat pensiun yang akhirnya diterima oleh karyawan berdasarkan rencana tersebut tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah awalnya berkontribusi pada dana pensiun, pendapatan yang terakumulasi dalam dana pensiun, dan penanganan hilangnya dana yang disebabkan oleh penghentian awal karyawan lainnya. Perusahaan biasanya menyerahkan sejumlah dana yang awalnya disetorkan kepada wali amanat pihak ketiga yang independen. Wali amanat yang bertindak atas nama penerima manfaat atau karyawan yang berpartisipasi mengambil alih kepemilikan aset pensiun dan bertanggung jawab atas investasi dan distribusinya. Perwalian ini terpisah dari pemberi kerja. Akuntansi untuk program iuran pensiun cukup sederhana, yaitu karyawan mendapatkan manfaat atau risiko kerugian dari aset yang dikontribusikan ke program pensiun. Pemberi kerja cukup berkontribusi setiap tahun berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam program. Akibatnya, biaya tahunan pemberi kerja atau beban pensiun hanyalah jumlah yang wajib dikontribusikan ke dana pensiun. Pemberi kerja melaporkan liabilitas dalam laporan posisi keuangan hanya jika tidak melakukan kontribusi secara penuh. Pemberi kerja melaporkan aset hanya jika berkontribusi lebih dari jumlah yang diwajibkan dan harus mengungkapkan jumlah beban yang dicatat untuk program iuran pasti. Selanjutnya adalah rencana manfaat pasti atau Defined Benefit Plan. Program manfaat pasti menguraikan manfaat yang akan diterima karyawan saat pensiun. Manfaat ini biasanya bergantung pada masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun menjelang pensiun. Untuk memenuhi komitmen manfaat pasti yang akan timbul saat pensiun, perusahaan harus menentukan besarnya iuran saat ini atau perhitungan nilai waktu uang. Perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan iuran. Namun, metode pendanaan harus menyediakan dana yang cukup saat pensiun untuk memenuhi manfaat yang ditentukan dalam program. Karyawan merupakan penerima manfaat dari amanah iuran pasti, sedangkan pemberi kerja merupakan penerima manfaat dari amanah manfaat pasti. Dalam program manfaat pasti, tujuan utama perwalian adalah untuk melindungi dan menginvestasikan aset agar tersedia cukup dana untuk membayar kewajiban pemberi kerja kepada karyawan. Secara formal, perwalian merupakan entitas terpisah. Secara substansi, aset dan liabilitas perwalian merupakan kepada pemberi kerja. Artinya, selama program berlanjut, pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran manfaat pasti
atau tanpa memperhatikan apa yang terjadi dalam perwalian. Pemberi kerja harus menggantikan kekurangan aset terakumulasi yang dimiliki oleh perwalian. Di sisi lain, pemberi kerja dapat memperoleh kembali kelebihan yang terakumulasi dalam perwalian, baik melalui pengurangan dana di masa mendatang maupun melalui pengembalian dana. Karena program manfaat pasti menetapkan manfaat berdasarkan variabel masa depan yang tidak pasti, perusahaan harus menetapkan pola pendanaan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dana saat pensiun, agar dapat memberikan manfaat yang dijanjikan. Tingkat pendanaan ini bergantung pada sejumlah faktor seperti pergantian karyawan, mortalitas, masa kerja karyawan, tingkat kompensasi, dan pendapatan bunga. Pemberian kerja berisiko dengan program imbalan pasti karena mereka harus berkontribusi cukup untuk memenuhi biaya imbalan yang ditentukan dalam program tersebut. Beban yang diakui setiap periode belum tentu sama dengan kontribusi tunai. Demikian pula liabilitasnya kontroversial karena pengukuran dan pengakuannya berkaitan dengan variabel masa depan yang tidak diketahui. Dengan demikian, permasalahan akuntansi terkait dengan program jenis ini rumit. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris adalah individu yang dilatih untuk memperkirakan probabilitas peristiwa masa depan dan dampak finansialnya. Industri asuransi mempekerjakan aktuaris untuk membuat prediksi tingkat mortalitas, pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji di masa yang mendatang, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun, serta prediksi tentang sesuatu yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk layanan program, dan biaya amandemen program. Sehingga ini membuat aktuaris sangatlah penting dalam lingkungan akuntansi. Baik, perkenalkan nama saya Joshua Sigoya dengan NPM 2401301010174. Di sini saya akan membahas measure of liability. Nah, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan pensiun kepada karyawan setelah mereka selesai bekerja, karena manfaat tersebut baru akan dibayarkan di masa depan. Nah, perusahaan perlu mengukur secara tepat berapa nilai kewajiban yang harus dilihat sekarang. Dalam praktiknya, ada 3 cara menilai kewajiban pensiun. Pertama, vested benefit obligation, hanya menghitung manfaat yang sudah pasti menjadi hak karyawan dengan dasar gaji saat ini. Kemudian, accumulated benefit obligation mencakup manfaat vested dan non-vested, namun tetap menggunakan gaji saat ini. Sedangkan definite benefit obligation menghitung manfaat yang sama dengan menggunakan estimasi gaji masa depan yang biasanya lebih besar. DBO dianggap paling menggambarkan komitmen sebenarnya perusahaan, sehingga digunakan sebagai dasar pelaporan sesuai dengan standar akuntansi internasional. Setelah kewajiban dihitung dengan pendekatan DBO, perusahaan akan membandingkannya dengan aset yang disiapkan dalam program pensiun. Selisih keduanya menunjukkan apakah perusahaan sedang mengalami defisit atau surplus. Jika nilai karyawan lebih besar dari aset program, berarti perusahaan harus memiliki kekurangan pendanaan dan harus melaporkannya ke pension liability. Sebaliknya, jika aset lebih besar dari karyawan, perusahaan akan mencatat pensiun aset sebagai kelebihan dana. Misalnya pada aset DBO-nya sebesar 4 juta euro, sementara aset pensiunnya 3,7 juta euro, sehingga terdapat defisit 300.000 euro yang diakui sebagai pension liability. Penyajian secara neto seperti ini membantu pembaca laporan keuangan lebih mudah memahami posisi pendanaan pensiun karyawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ren Baro dengan NPM terakhir 104 dari kelas akuntansi menengah 2 SC. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi akuntansi untuk pensiun dan manfaat pasca pensiun dari kelompok 3. Langsung saja materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai reporting change in the defined benefit obligation. Nah, reporting change in the defined benefit obligation ini
di ASB mewajibkan semua perubahan pada DPO dan aset program yang dimana diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadi. Nah, prinsipnya itu mengikuti accrual basis ya, atau dimana biaya pensiun ini diakui saat karyawan bekerja, bukan saat manfaat dibayarkan setelah pensiun. Nah, lalu DPO ini juga ada komponennya terdapat 3 ya. Yang pertama ada service cost, yang dimana seperti biaya jasa dalam masa kini dan masa lalu. Dia ini sumber perubahannya itu dari hak pensiun yang diperoleh di periode berjalan atau akibat perubahan program, dan dia diakui dalam laba rugi bagian operasi. Lalu yang kedua net interest, yang dimana sumber perubahannya itu dari selisih antara bunga atas DPO dan pendapatan bunga aset program, dan juga dia ini diakui dalam laba rugi bagian pembiayaan. Lalu untuk remeasurement atau terakhir, yang dimana pengakuan kembali ini di sumber perubahannya dari aktuarial dan selisih return asset, dan dia itu diakui dalam IOC atau under comprehensive income, beserta tidak mempengaruhi net income-nya ya. Nah, lalu selanjutnya ada plan assets dan actual return. Nah, dia ini memiliki makna sebagaimana aset investasi yang disiapkan untuk membayar manfaat pensiun seperti halnya saham, obligasi, properti, dan lain sebagainya. Lalu dia ini dicatat dalam metode nilai wajar. Adapun juga komponen perubahannya sebagaimana dia ini memiliki 2 indikator sebagai penentu utamanya, yaitu sebagai pengurang dan penambah aset. Antara lain penambah aset ini terdapat kontribusi perusahaan dan juga actual return atau pengembalian aktualnya. Lalu pengurang aset ini terdapat membayar manfaat pensiun dan juga kerugian nilai wajar investasi. Nah, dalam menghitung nilai pengembalian aktual ini juga ada rumusnya ya, yang mana nilai akhir aset dikurangi nilai awal aset, lalu dikurangi kontribusi dengan manfaat dibayar. Nah, contoh sederhananya itu seperti halnya jika pendapatan bunga ini yang diperkirakan lebih kecil dari pengembalian aktual, sehingga perusahaan itu memiliki keuntungan aset ya. Lalu jika sebaliknya pendapatan bunga ini lebih besar, maka perusahaan itu mengalami kerugian aset. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Masin dengan pemakir 100. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan yakni tentang entries and worksheet tahun 2022. Nah, di sini asumsikan bahwa Zarli AG menyediakan informasi terkait dengan rencana pensiun untuk tahun 2022. Yang pertama adalah aset rencana di 1 Januari 2022, yakni sebesar 100.000 euro. Lalu yang kedua adalah kewajiban manfaat pasti pada 1 Januari 2022 sebesar 100.000 euro juga. Lalu ada biaya layanan tahunan sebesar 9.000 euro. Lalu tingkat diskonto sebesar 10%, kontribusi pendanaan sebesar 8.000 euro, dan manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut sebesar 7.000 euro. Nah, dengan menggunakan data ini, lembar kerja pada ilustrasi berikut menyajikan saldo awal dan juga semua entry pensiun yang dicatat oleh Zarli pada tahun 2022. Zarli mencatat saldo awal untuk kewajiban manfaat pasti dan aset program pensiun pada baris pertama lembar kerja dalam catatan memo. Nah, karena kewajiban manfaat pasti dan aset program sama pada tanggal 1 Januari 2022, maka akun aset atau liabilitas pensiun memiliki saldo 0 pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, selanjutnya yakni ilustrasi untuk general journal entries dan juga memo recordnya. Nah, entry A pada ilustrasi berikut mencatat komponen biaya layanan yang meningkatkan beban pensiun sebesar 9.000 euro dan meningkatkan liabilitas atau kewajiban manfaat pasti sebesar 9.000 euro. Nah, lalu entry B mencatat komponen beban bunga yang meningkatkan liabilitas dan juga beban pensiun sebesar 10.000 euro. Nah, kewajiban manfaat pasti awal dikalikan dengan tingkat diskonto 10%. Lalu entry C mencatat komponen
pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan mengurangi beban pensiun sebesar 10.000 euro. Hal ini dihitung dengan mengalihkan aset program awal dengan tingkat diskonto 10%. Nah, akibatnya beban atau pendapatan bunga adalah 0 pada tahun 2022. Nah, lalu entry D mencatat kontribusi atau pendanaan aset Zarli kepada dana pensiun sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 euro dan meningkatkan aset program sebesar 8.000 euro. Entry E mencatat pembayaran manfaat yang diberikan kepada pensiunan yang mengakibatkan penurunan sebesar 7.000 euro pada aset program dan juga kewajiban manfaat pasti. Nah, lalu pada 31 Desember 2022, Zarle mencatat beban pensiun yakni pensiun expense di debit sebesar 9.000, lalu untuk kreditnya yakni cash sebesar 8.000 dan juga pensiun aset atau liability sebesar 1.000. Nah, selanjutnya yakni funded status. Nah, kredit aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro merupakan selisih antara beban pensiun pada tahun 2022 sebesar 9.000 euro dan jumlah pendanaan sebesar 8.000 euro. Nah, aset atau liabilitas pensiun kredit merupakan liabilitas karena Zarli kekurangan dana program sebesar 1.000 euro. Nah, saldo akun aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro juga sama dengan saldo bersih dalam akun memo. Nah, ilustrasi tadi menunjukkan bahwa kewajiban manfaat pasti melebihi aset program sebesar 1.000 euro yang sesuai dengan liabilitas pensiun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangannya adalah ada defined benefit obligation kredit sebesar 112.000 euro dan juga plan asset at fair value debit sebesar 111.000. Nah, ini menghasilkan pensiun aset atau liability kredit sebesar 1.000 euro. Nah, jika saldo bersih, catatan memo adalah kredit, jumlah rekonsiliasi di kolom aset atau liabilitas pensiun akan menjadi kredit dengan jumlah yang sama. Nah, jika saldo bersih, catatan memo adalah debit, jumlah aset atau liabilitas pensiun akan menjadi debit dengan jumlah yang sama. Nah, lembar kerja ini dirancang untuk menghasilkan fitur rekonsiliasi yang berguna nanti dalam penyusunan laporan keuangan dan juga pengungkapan catatan wajib terkait pensiun. Dalam ilustrasi ini untuk tahun 2022, debit beban pensiun melebihi kredit kas, sehingga mengakibatkan kredit aset atau liabilitas pensiun pengakuan liabilitas. Jika kredit kas melebihi debit beban pensiun, Zarli akan mendebit aset atau liabilitas pensiun, yakni pengakuan aset. Selanjutnya ada entry dan lembar kerja 2023. Pada tahun 2023, Zarli mencatat aktivitas pensiun berdasarkan pensiun worksheet 2023. Pada awal tahun, terdapat liabilitas sebesar 1.000, kemudian perusahaan mendapatkan manfaat masa lalu sebesar 81.600, serta mencatat biaya jasa 9.500 dan beban bunga 19.360. Pendapatan bunga sebesar 11.100 mengurangi beban pensiun. Selama tahun berjalan, perusahaan menyetor kontribusi dana sebesar 20.000 dan membayar manfaat pensiun 8.000, sehingga total transaksi tersebut menambah beban dan kewajiban pensiun perusahaan. Untuk yang selanjutnya, pada akhir tahun 2023, Zarli mencatat total beban pensiun 99.360 dengan kas yang dibayar 20.000 dan selisih sebesar 79.360 sebagai liabilitas pensiun. Jurnalnya adalah debit biaya pensiun 99.360, kredit kas sebesar 20.000 dan kredit aset atau kewajiban pensiun sebesar 79.360 yang menunjukkan beban lebih besar dari kontribusi yang disetor. Selanjutnya, rekonsiliasi akhir tahun menunjukkan bahwa nilai kewajiban manfaat mencapai 214.460, sedangkan aset rencana pada nilai wajar sebesar
134.100 menghasilkan liabilitas pensiun bersih sebesar 80.360. Hal ini menandakan bahwa posisi dana pensiun perusahaan berada dalam kondisi underfunded, yaitu kewajiban yang harus bayar lebih besar daripada aset yang tersedia untuk menutupnya. Dengan demikian, selama tahun 2023, Zarli mengalami peningkatan tanggungan pensiun akibat pemberian manfaat tambahan masa lalu dan selisih antar beban yang diakui dan kontribusi dana yang disetorkan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian aset. Di sini ada contoh bahwa keterangan di atas menunjukkan pengembalian aktual investasi dana pensiun sebesar 8.000 lebih tinggi dari pendapatan bunga yang diharapkan sebesar 6.000, sehingga terjadi keuntungan aset sebesar 2.000. Keuntungan ini dicatat dalam Other Comprehensive Income untuk mencerminkan peningkatan nilai wajar aset tanpa memengaruhi laba bersih. Selanjutnya pada keuntungan dan kerugian kewajiban. Keuntungan dan kerugian liabilitas timbul ketika pengalaman aktual, seperti tingkat mortalitas atau turnover, berbeda dari asumsi aktuaria sehingga menyebabkan perubahan tidak terduga pada nilai kewajiban imbalan. Pasti perusahaan melaporkan selisih ini dalam laporan komprehensif lain dan mengakumulasikan saldo gabungan dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain yang dicantumkan di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya pada entry dan lembar kerja 2024, di mana melanjutkan ilustrasi Zarli. Fakta berikut berlaku untuk rencana pensiun tahun 2024. Biaya layanan tahun adalah 13.000 euro. Tingkat diskonto adalah 10%. Pengambilan aktual atas aset program adalah 12.000 euro, kontribusi pendanaan tahun adalah 24.000 euro, manfaat yang dibayarkan pada pensiun selama tahun tersebut adalah 10.500 euro. Perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban manfaat pasti akhir tahun sebesar 265.000 euro, di mana terdapat entry G dan R memerlukan penjelasan tambahan sebagaimana sih yang ditunjukkan imbalan hasil aktual di atas aset program atau tahun 2024 adalah 12.000 euro. Namun sebagaimana ditunjukkan pada entry N dan beban pensiun berkurang sebesar 13.410.000 euro sebagai hasil perkalian aset program awal dengan tingkat diskonto untuk menghasilkan asumsi pendapatan bunga sebesar 13.410 euro. Akibatnya Zarli mengalami kerugian aset sebesar 1.410.000 euro karena asumsi pendapatan bunga lebih besar daripada imbalan hasil aktual. Kerugian aset ini didebit ke pendapatan komprehensif lain dan dikreditkan ke aset program kemudian dinyatakan dengan benar pada nilai wajar. Selanjutnya pada tabel yang berwarna hijau sendiri, yaitu entry R sendiri, yaitu mencatat perubahan kewajiban imbalan pasti yang diakibatkan oleh perubahan asumsi aktuaria, di mana terkait kewajiban ini sebagaimana sih ditunjukkan dalam fakta di atas. Aktuaris telah menetapkan bahwa saldo akhir kewajiban imbalan pasti seharusnya sebesar 265 euro pada tanggal 31 Desember 2024. Namun saldo pada tanggal 31 Desember 2024 sebelum penyusuan keuntungan dan kerugian aktual yang terkait dengan kewajiban manfaat pasti adalah 238.466 rupiah atau dolar seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Kemudian pada selanjutnya yaitu selisih antara saldo akhir sebesar 265.000 dolar sebagaimana yang ditentukan oleh aktuaris dan saldo saat ini sebesar 238.406 euro adalah selisihnya yaitu sebesar 26.594 euro. Kerugian ini liabilitas atas liabilitas manfaat pasti sebagaimana ditunjukkan pada lembar kerja kerugian
liabilitas ini didebit ke pendapatan komprehensif lain dan dikreditkan kewajiban manfaat pasti. Setelah penyesuaian lembar kerja ini, kewajiban manfaat pasti dinyatakan nilai aktuarisnya sebesar €265.000 jurnal untuk mencatat terkait program pensiun pada selanjutnya. Seperti yang ditujukan pada lembar kerja 2024 di sebelah kanan sini, yaitu pada saldonya yaitu sudah diketahui bahwa €105.400 dalam bentuk akun aset dan kewajiban pensiun pada tanggal 30 Desember 2024 sama dengan saldo bersih dalam akun memo. Shirley sendiri mencatat akhir tahun 2024 untuk aset liabilitas pensiun dan akuntabilitas pendapatan komprehensif lain sebagai saldo awal akuntansi program pensiun pada tahun 2025. Saldo ini disesuaikan dengan perubahan kewajiban manfaat pasti dan aset program sebagaimana yang ditujukan pada contoh sebelumnya. Sebagai contoh, asumsikan program pensiun Shirley memiliki aktivitas berikut pada tahun 2005, di mana biaya pensiun sendiri yaitu €17.450 kemudian kontribusinya yaitu 32.000. Selanjutnya pada keuntungan asetnya yaitu 13.150. Kemudian untuk hasilnya yaitu penurunan aset dan kewajibannya sebesar 27.700.